Selamat sore teman-teman. Memasuki hari kedua perpanjangan PPKM level 4 di Jakarta pada 26 Juli 2021. Petang ini kami melintas di kawasan Senayan. Kali ini selain menyaksikan situasi lalu lintas di kawasan Senayan, kami juga akan menginformasikan mengenai asal-usul Senayan, komplek olahraga ternama di Gelora Bung Karno. Kami melintas sore ini, kami awali dari depan Plaza Senayan, dan Plaza Senayan ini juga menjadi bagian dari sejarah Senayan yang dulunya merupakan bagian dari gelanggang olahraga atau komplek olahraga Gelora Bung Karno Senayan. Dan saat ini kami sudah berada di depan Plaza Senayan, menyusuri Jalan Asia Afrika dari ujung timur akan menuju ujung barat Jalan Asia Afrika dan akan memutar arah menuju ke Jalan Asia Afrika yang di depan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SGBK. Dan kami terus mengarah ke barat, masih di Jalan Asia Afrika, dan ternyata jalur berbelok kanan menuju ke pintu 1 Senayan ditutup dan kami harus mengarah terus ke barat untuk berputar arah di depan Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat. Nah, mengenai asal-usul kawasan Senayan, seperti pada umumnya satu kawasan di Jakarta ini memiliki cerita tertentu. Paling tidak biasanya ada sebab musababnya kenapa nama sebuah kawasan itu muncul, dan ini bisa disebabkan karena kondisi alam, keterkenalan seseorang atau tokoh yang ada di kawasan tersebut. Demikian halnya juga kawasan Senayan punya beragam cerita hingga membuat nama tersebut terkenal sebagai komplek olahraga Senayan hingga saat ini. Dan saat ini kami sudah berputar arah di depan Hotel Mulia di ujung Jalan Geraha Pemuda, masih juga di Jalan Asia Afrika, dan di sebelah kiri kami adalah sudah menjadi bagian dari komplek olahraga Senayan, atau tepatnya di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Dan kami sengaja berjalan atau melintas secara perlahan, dan tampak di sebelah kiri adalah trotoar yang begitu bagus, dan di dalamnya masih ada kawasan hutan atau pepohonan yang cukup rindang, dan tampak kejauhan adalah Hotel Fairmont yang tadi kami lintasi, yaitu di satu komplek di Plaza Senayan. Dan di kawasan ini juga terdapat beberapa menara apartemen yang disebut apartemen Plaza Senayan. Dan di sebelah kiri adalah gerbang utama Stadion Utama Gelora Bung Karno, tetapi sore ini ditutup dan tampak memang tidak ada warga atau pengendara yang biasanya berhenti atau parkir di depan pintu gerbang Stadion Utama Gelora Bung Karno yang mengarah ke Jalan Asia Afrika. Dan kami terus menuju ke arah timur, nanti akan berbelok kiri di depan menuju Jalan Pintu 1 Senayan untuk menyusuri jalan di kawasan Senayan. Dan kembali ke asal-usul nama Senayan tadi, bahwa
Nama Senayan punya beragam cerita hingga membuat terkenal hingga saat ini, dan salah satu cerita itu adalah nama Senayan bermula dari cerita tentang seorang letnan berasal dari Bali yang hidup tahun 1680 di kawasan tersebut. Sang letnan itu adalah bernama Wangsanaya, tetapi cerita ini masih perlu dicari lebih dalam, dan yang pasti istilah Wangsanaya muncul di buku asal-usul nama tempat di Jakarta karya Rahmat Ruhyat. Dan kata dia, Wangsanayan dapat berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanaya. Dan kami sudah memasuki Jalan Pintu 1 Senayan, di mana sebelah kiri adalah komplek olahraga atau gelanggang olahraga Senayan, termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan trotoar di sepanjang jalan ini memang tampak cukup indah. Di sebelah kiri yang warna hijau adalah jalur jalur sepeda, dan kami terus berjalan ke arah timur, dan ternyata semua pintu masuk ke kawasan Gelora Bung Karno ditutup, dan kami dengan begitu memang tidak bisa masuk ke kawasan Gelora Bung Karno. Dan di sebelah kanan adalah dulunya juga menjadi satu komplek olahraga yang sekarang ada Hotel Atlet Senturi, dan juga makin ke belakang adalah komplek Mall Plaza Senayan, termasuk tadi kami sebutkan apartemen Plaza Senayan. Dan sebelah kiri kami juga pintu masuk ke Gelora Bung Karno ditutup. Kami masih menyusuri jalan Pintu 1 mengarah ke timur, dan memang sore ini tampak sepi karena akses menuju ke jalan ini memang ditutup, sehingga banyak pengendara yang tidak melintas ke kawasan ini kecuali menuju ke area sekitar sini, termasuk ke hotel Atlet Senturi. Karena menuju ke Jalan Jenderal Sudirman juga tidak bisa karena ada penyekatan oleh petugas, dan kami akan berputar di depan FX Plaza karena berjalan lurus ke Jalan Sudirman tidak bisa. Dan Mall FX Plaza juga tampak sepi karena memang meskipun PPKM level 4 di Jakarta sudah dilonggarkan, tetapi termasuk mall belum diperbolehkan untuk buka. Dan kami di depan adalah antrian taksi di luar Hotel Atlet Senturi. Kami akan masuk ke sebuah jalan di belakang Hotel Atlet Senturi. Ini berarti kami harus belok ke kanan, dan jika lurus adalah pintu masuk ke Mall Plaza Senayan. Dan dulunya di kawasan ini juga menjadi bagian kawasan komplek olahraga Senayan, dan ini jalanan tampak sepi. Di sebelah kiri tadi adalah area parkir Hotel Atlet Senturi, dan di sebelah kiri adalah gedung serbaguna Senayan yang sering dipergunakan untuk pertemuan maupun juga resepsi atau acara pesta pernikahan maupun yang lainnya. Kami terus menyusur ke arah barat, akan berada sebentar di kawasan ini untuk melihat situasi yang dulunya menjadi bagian dari komplek olahraga Senayan. Dan kami saat ini berbelok ke kiri menuju ke Jalan Tinju. Dan nama-nama jalan di sini memang terkait dengan salah satu cabang olahraga, karena ini menunjukkan bahwa tempat ini juga dulu menjadi bagian dari kawasan olahraga Senayan. Dan sebelah kanan kami adalah deretan menara apartemen Plaza Senayan, dan situasi di tempat ini juga masih sejuk, masjid lumayan enak, dan sebelah kiri ini tadi adalah sambungan pintu keluar dari gedung serbaguna Senayan yang dari sisi belakang. Kami sudah
tiba di jalan utama yang tadi kami masukin dari samping Hotel Senturi, dan jika belok ke kanan, jalan ini adalah menuju ke mall atau kawasan mall dan apartemen Plaza Senayan. Kami terus maju ke arah utara. Karena di sebelah kanan tertutup, kami memang harus berbelok ke kiri kembali menyusuri jalan pintu 1. Saat ini kami sudah memasuki kembali ke jalan pintu 1, mengarah ke selatan, dan nanti di depan kami akan berbelok ke kanan menuju Jalan Asia Afrika. Kembali ke cerita asal-usul Senayan tadi, bahwa kata Wangsanayan inilah yang lambat laun berubah menjadi kata Senayan, sebuah kawasan komplek olahraga di Jakarta Pusat. Dan cerita ini juga diperkuat dengan adanya peta yang diterbitkan oleh Topographic Bureau Batavia tahun 1902. Saat itu, kawasan Senayan masih ditulis dengan nama Wangsanayan atau Wangsanajan. Kami berhenti sejenak di simpang Jalan Asia Afrika. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kini kawasan Senayan berubah bentuk dan dari kawasan tempat tinggal orang Betawi menjadi kompleks olahraga sejak tahun 1960 dalam rangka Asian Games keempat. Dan penggusuran kampung Betawi di kawasan ini terjadi sejak 1949, dan ketika itu kampung Betawi di Kebayoran Baru diubah menjadi pemukiman baru yang luasnya mencapai 730 hektar. Kami terus menyusuri Jalan Asia Afrika untuk menuju Jalan Gerbang Pemuda dan nanti akan melintas di depan gedung DPR. Karena di depan ataupun di sekitar gedung DPR ini pun juga menjadi bagian dari kawasan Senayan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Stadion Gelora Bung Karno yang saat ini menjadi stadion utama Gelora Bung Karno dibangun pada tahun 60 atas bantuan Uni Soviet pada zaman Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Tujuan pembangunan selain untuk menyambut Asian Games keempat adalah juga sebagai politik mercusuar Soekarno ke dunia. Mengutip autobiografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat yang ditulis oleh Cindy Adam, Soekarno berkomentar terkait dibangunnya Stadion Gelora Bung Karno. Ini semua bukanlah untuk kejayaanku, tetapi dibangun demi kejayaan bangsa, supaya bangsaku dihargai oleh dunia. Kami saat ini sudah melintas di Jalan Geraha Pemuda, tepatnya di depan stasiun atau gedung TVRI, dan di sebelah kiri kami ini dulunya merupakan Taman Ria Senayan yang
Saat ini akan dibangun mal tetapi terhenti, belum diketahui penyebabnya kenapa, dan jalanan yang lurus menuju ke jalan Gatot Subroto ke arah Bendungan Hilir juga rupanya di depan ditutup, maka kami harus berbelok ke kiri menuju jalan Gatot Subroto melintasi depan gedung DPR. Tidak hanya itu, Senen juga dikenal saat ini karena berdirinya gedung DPR, MPR, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan saat ini kami sudah menuju ke Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI. Dan nama Senayan juga berasal dari keadaan wilayah pada masa lampau, dan pada peta yang tadi sudah kami sebutkan diterbitkan topografik Biro Batavia 1902, kawasan Senayan masih ditulis dengan Wangsanayan atau Wangsanajan. Dan saat ini kami sudah tiba di depan gedung DPR MPR, persis di pintu gerbang yang biasanya dijadikan tempat demo oleh para mahasiswa. Dan sebentar lagi kami akan tiba di tempat tujuan akhir kami, yaitu di Simpang 4 Slipi, di mana Simpang 4 ini bila berbelok ke kiri akan menuju ke Palmerah, ke kanan ke Petamburan, sementara lurus adalah ke Tomang, dan sebelah kiri kami adalah kawasan Kementerian Kehutanan. Dan kami sudah akan tiba di flyover Slipi, Jakarta Barat. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.